Kalau meteor itu jatuhnya itu bukan ke kutub, anggaplah ke daratan, dan tepat nanti akan jatuhnya di daratan. Kalau jatuhnya di daratan terjadi dukhan, panasnya dukhan akan menjadikan kutub itu meleleh dan air pun naik ke permukaan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah, lihat yang sudah punya kitab ini halaman 293, Rasul bersabda, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun, pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri, kota-kota banyak tenggelam. Wa maskhun, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Saya sudah jelaskan tadi dampak ilmiahnya kenapa orang-orang menjadi berubah jelek, khususnya orang kafir. Kalau Bapak ada menyaksikan film kolosal seperti Lord of the Ring, lihat bagian musuh-musuh itu kan orc, jelek-jelek semua kan. Mereka itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi loh Pak. Bagian yang bagus-bagusnya wajahnya masih oke-oke, padahal itu adalah orang-orang beriman istilahnya kalau kita-kitanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan terjadilah hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah yang tiga ini terjadi? Hujan meteor. Awas, bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Terjadi hujan meteor. Sahabat bertanya, wa matadzak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Hujan meteor, perubahan bentuk, tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota, kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, catat ini, kalau enggak kitabnya dilihat. Jadi Bapak biar ngomongnya di luar pakai dalil. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana, sudah apa belum? Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, umatku menghalalkan musik, umatku menyukai musik, sudah apa belum? Wasyuribatil khumur, apabila umatku sudah menyebar khamar, mudah didapat di mana-mana, mudah dijangkau di mana-mana. Apalagi saya dengar kabar sudah akan diketok palu bahwa larangan menjual miras di mana-mana se-Indonesia akan dicabut. Betul? Mempercepat meteor jatuh. Benda-benda memabukkan, khamar menyebar di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Jika tiga perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, kata Rasulullah, tunggu meteor akan jatuh. Akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam, terjadi dukhan yang membuat perubahan bentuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor adalah kunci untuk terjadinya tanda besar kiamat yang dan untuk tanda-tanda jatuhnya meteor udah ada belum tanda-tandanya? Udah. Tinggal nunggu apa Bapak sekarang? Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu apa? Nggak usah nunggu apa-apa. Capek nunggu itu Pak. Yang paling penting pastikan apa ya, itu yang penting. Apa amalan saya? Kayaknya kita tidak mungkin menjelaskan Dajjal. Saya harapkan tolong buka YouTube ceramah saya tentang membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Tolong buka ceramah saya di YouTube. Ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua, ibu-ibu kira-kira udah lemes nggak lututnya dengar? Udah lemas nggak tulang belulangnya Bu? Enggak ya? Bapak-bapak gimana Pak? Semangat? Masya Allah. Saya bersyukur kalau begitu. Tapi kira-kira hilang nggak semangat hidupnya? Semangat hidup yang berlipat-lipat, semangat memanfaatkan umur yang berlapis-lapis, semangat yang dahsyat. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu sedikit pun. Mereka ingin memanfaatkan setiap hari demi hari sebaik-baiknya. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Apa yang harus saya persiapkan? Amalan saya sejauh mana? Iman saya hari ini bagaimana? Bagaimana baca Quran saya? Bagaimana tahajud saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana di perjuangan saya untuk agama ini? Akhirnya para sahabat full memikirkan agama. Mereka cari dunia untuk agama.
Mereka gali dunia untuk agama. Mereka fikirkan bagaimana amal mereka lebih hebat, mereka lebih jujur, mereka lebih amanah, mereka lebih berakhlak, mana yang lebih tinggi di antara mereka, saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik setelah mereka mendengarkan bahwa mereka hidup di akhir zaman dari Rasul. Masalahnya ketika Nabi menjelaskan ini kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, sahabat itu langsung percaya, langsung yakin. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi belum nampak seluruhnya pada mereka, adanya malah pada kita, ya kan? Siapa yang lebih berhak untuk seperti sahabat semangatnya, mereka atau kita yang seharusnya? Kita, karena kita yang menyaksikan semua. Sungai Efrat mengering saat kita hidup, Danau Tiberias mengering, menyusut airnya saat kita hidup, kan? Salju turun di Arab saat kita hidup, bukan saat sahabat. Tapi sahabat, Masya Allah, mereka benar-benar full memperjuangkan agama, hidup mereka adalah untuk Allah. Energi ini yang muncul pada para sahabat setelah mereka mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah. Sekarang energi yang sama yang harusnya Bapak warisi, semangat untuk hidup, bukan mengambil kesimpulan yang salah. Saya khawatir yang udah pulang-pulang duluan tadi, pulangnya udah bawa asumsi yang lain. Saya mau minta resign, keluar dari pekerjaan, pulang sampai ke rumah ngetik, mengingat, menimbang, memutuskan, udah akhir zaman saya keluar dari pekerjaan saya. Padahal belum sampai tamat. Dengarkan pengajian ini sampai tamat, jangan di tengah jalan pulang, bahaya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, harusnya sekali lagi yang muncul adalah pas kata Nabi, kalaupun besok kiamat terjadi, di tangan kalian hari ini ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Padahal Bapak Ibu tahu, kurma itu kalau ditanam sekarang 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi besok udah mau kiamat, masih ada biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Ini bukan sebuah tamsilan kosong, Pak. Maknanya apa? Sedekat apapun kiamat, apa hal yang bisa kamu buat hari ini dari hal yang bermanfaat, buat. Ustadz Arifin Ilham dengan kawan-kawan kita muslimin mukminin yang ada di sini bukan nggak tahu bahwa kita sudah akhir zaman, tapi masih bersemangat nggak membangun pesantren yang kedua? Masih bersemangat dengan dana 38 miliar, Masya Allah. Udah mau kiamat begini masih mendirikan. Iya, karena inilah yang paling positif yang bisa dilakukan sekarang. Masalah kiamat terjadi atau tidak, inilah prestasiku. Jelas. Saya, Pak, hari ini sedang merintis pesantren. Proposalnya tadi saya persembahkan kepada ketua bagian acara kita ini. Saya merintis mendirikan pesantren, membangun gedung Al-Quran. Mungkin ini akan menjadi gedung pertama Al-Quran untuk di Sumatera Barat, di atas tanah yang alhamdulillah sudah kita beli sendiri atas nama pesantren. Kita bangun 4 lantai, biayanya 7M kurang 40 jutaan. Karena mau kiamat itu saya bersemangat. Inilah prestasi yang dapat kami persembahkan, inilah rencana besar kami yang dapat kami lakukan hari ini. Masalah udah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bukan urusan saya, tapi saya lakukan ini. Inilah yang dapat menjamin kami bisa menjawab di hadapan Allah, ya Rabb, kami sudah merencanakan ini dan kami melakukan rencana itu. Ternyata Engkau mendahului kami dengan terjadinya petaka huru hara. Engkau yang maha menghisap. Selesai. Pulang ke rumah, yang masih bujangan, jangan sampai tutup buku nggak ada kawin, dah mau kiamat. Salah, menurut saya cepat nikah, masih bujangan. Di Azikra masih banyak bujangan, masih banyak. Masya Allah. Kaum muslimin, ini akhir zaman. Makin ke akhir, makin bersemangatlah beramal. Baik sholat tahajudnya, baik baca Qur'annya, baik duhanya, baik nyeta anaknya, termasuk mendidik anak menjadi para hafiz Al-Quran, menjadi calon-calon alim, menjadi calon-calon mujahid. Siapapun kita hari ini dituntut untuk secepatnya melakukan akselerasi amal soleh. Jujur Pak, peristiwa fitnah Syam sudah berjalan berapa tahun sekarang? Sudah berjalan berapa tahun? Dari Maret 2011, berarti sudah berapa tahun?
udah full 5 tahun masuk tahun ke-6 kan, amal kita masih